Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lestari dengan NIM 2202159 dari kelas 5 Asistel. Di sini saya akan menjawab soal UTS, di mana pada bagian pertama kita diminta untuk membuat topologi berikut seperti gambar pada Mininet. Kita masuk ke Ubuntu, kemudian masuk ke file, dan di sini saya membuat file pada direktori home, kemudian Mininet, custom. Saya sudah menamai filenya dengan nama UTS Nabila dipilih. Di mana di sini terdapat 4 host dari H1 sampai dengan H4 dan terdapat 4 switch dari S1 sampai dengan S4. Dan link pada S1 terhubung dengan S2, S3, dan S4, link dari S2 terhubung dengan S3 dan S4, link S3 terhubung dengan S4, H1 terhubung dengan S1, H2 terhubung dengan S2, H3 terhubung dengan S3, H4 terhubung dengan S4. Kemudian kita diminta untuk menghubungkan semua perangkat switch yang ada pada topologi dengan controller ONOS. Kita masuk ke terminal. Masuk ke direktori Mininet, kemudian direktori custom. Kemudian sebelum itu kita aktifkan terlebih dahulu ONOS-nya karena kita akan menggunakan ONOS-nya. Kita masuk ke direktori OPT. Kemudian sudo system ctl start ONOS, masukkan password, kemudian sudo system ctl status ONOS. Sini ada typo ya. Oke, enter. Di sini status ONOS sudah aktif atau running ya. Kita coba sudo n dash custom, nama file yang sudah dibuat yaitu utsnabila.py, kemudian dash topo my topo, kemudian dash controller sama dengan remote. Kemudian masukkan alamat IP ONOS yaitu 127.0.0.1, kemudian dash switch sama dengan OVS, protokol sama dengan OpenFlow 13. Kita periksa ulang ya. UTS Nabila dipilih dash topo my topo dash control sama remote IP 1 switch office protokol OpenFlow. Oke, enter, masukkan password dan sudah terhubung ke ONOS. Lalu kita lakukan ping off. Sebelum kita lakukan ping off, kita buka terlebih dahulu Firefox web browser di Ubuntu. Lalu kita masuk ke alamat ONOS, masukkan user yaitu ONOS, masukkan passwordnya, lalu login. Untuk memunculkan host, kita lakukan ping all terlebih dahulu. Sini sudah dipastikan berhasil ya, karena ditandai dengan 0% drop. Kita buka kembali ONOS, sudah terlihat hostnya dan sudah sesuai dengan gambar pada soal. Kemudian kita diminta untuk memastikan bahwa seluruh host dapat berkomunikasi, yaitu dengan melakukan ping pada tiap-tiap host, di mana H1 terhubung dengan H2, H3, dan H4, H2 terhubung dengan H1, H3, H4, H3 dengan H1, H2, dan H4, dan H4 dengan H1, H2, dan H3. Kita bisa melakukan ping terhadap masing-masing host.
H1 ping H2. Ctrl C. Kemudian kita H2 ping H1, H2 ping H3, H2 ping H4, kemudian H3 ping H1, H3 ping H2, H3 ping H4, kemudian H4 ping H1, H4 ping H2, H4 ping H3. Sini terlihat sudah terbukti ya bahwa tiap-tiap host sudah dapat berkomunikasi. Selanjutnya kita melakukan pengiriman traffic TCP, lalu buktikan bahwa traffic sudah terkirim dengan benar. Di sini kita melakukan extern H2 H1. Di mana H2 kita jadikan sebagai server. S, kemudian H1 sebagai klien. C, alamat IP dari H2 yaitu 10.0.0.2. Kemudian min B, kita akan mengirim traffic sebesar 10 MB. Kemudian enter. Kita tunggu sampai hasilnya muncul. Sini sudah terlihat ya bahwa traffic sudah berhasil terkirim sebesar 12,6 MB. Selanjutnya kita akan membuktikan protokol yang digunakan untuk mengirimkan traffic adalah TCP. Kita masuk ke Wireshark terlebih dahulu. Kemudian pilih S2 ETH1, klik 2 kali. Kemudian kita kembali ke terminal lalu lakukan ping out. Sudah terbukti 0% drop hasil. Kemudian kita cari protokol TCP-nya. Karena di sini belum muncul, kita akan melakukan extern H2 H1 kembali ya. Extern H2 H1. Caranya masih sama, H2 sebagai server dan H1 sebagai klien. Oke, kita tunggu. Di sini sudah berhasil terkirimnya sebesar 12,6 MB. Lalu kita ping out ulang. Masuk ke Wireshark. Sudah terlihat ya TCP-nya, protokol yang digunakan adalah protokol TCP. Di mana di sini source-nya adalah 10.0.0.2 dan destination-nya 10.0.0.1. Dan ada juga source-nya 10.0.0.1 dan destination-nya 10.0.0.2. Protokol yang digunakan adalah protokol TCP. Selanjutnya kita diminta untuk melakukan ping dari dan ke semua host, lalu buktikan ping berhasil dilakukan.
Kita kembali ke terminal. Kemudian kita masuk ke Waisak terlebih dahulu. Kita keluar ya. Kita masuk ke Waisak kembali. Lalu kita pilih yang bagian ini. Kita klik 2 kali. Kita masuk ke Waisak. Setelah masuk Waisak, kita buka terminal kembali, kita extend H1, H2, dan H3. Di sini H1 kita akan melakukan ping dari H1 ke H2, H3, dan H4 dengan ping 10.0.0.2, Ctrl C, kemudian ping ke H3, Ctrl C, kemudian ping ke H4, Ctrl C. Terlihat sudah berhasil melakukan ping. Kemudian di sini pada not H2 kita akan melakukan ping ke H3 dan H4 juga H1. Ping 10.0.0.1, Ctrl C, kemudian ke H3, Ctrl C, kemudian ke H4, Ctrl C. Terlihat sudah berhasil melakukan ping juga, ping pada H2 ke H1, H3, dan H4. Selanjutnya pada not H3 kita akan melakukan ping ke H4 ya. Ping 10.0.0.4. Terlihat ping sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita diminta membuktikan bahwa protokol ICMP digunakan selama melakukan ping. Kita buka Wireshark. Sebelum itu kita lakukan ping all ulang ya. 0% drop. Kita buka Wireshark. Kita cari. Nah, sini sudah terlihat protokol yang digunakan adalah protokol ICMP. Di sini sudah terlihat ya, protokol yang digunakan adalah protokol ICMP. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk melakukan sniffing pada port yang sesuai. Kemudian tunjukkan protokol open flow mana yang digunakan oleh switch dan protokol open flow mana yang digunakan oleh controller. Kita bisa melakukan, kita ping ulang 0% drop. Kita melakukan filter dengan TCP port sama dengan 6653. Sini sudah terlihat ya protokol yang digunakan oleh controller dan juga switch. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.